Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Mukarramah, mahasiswi dari STAI Darul Hikmah, Prodi PAI semester 2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dengan judul Dasar-dasar pengetahuan tentang ilmu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, pada materi kali ini ada 5 poin yang akan kita bahas, yakni poin yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama ialah memahami konsep-konsep dasar dalam berbagai bidang ilmu, dan yang kedua untuk meningkatkan pemahaman tentang metodologi ilmiah dan proses penelitian, dan yang ketiga mengembangkan keterampilan analisis, kritis, dan sintesis, dan yang terakhir ialah mendorong pemikiran kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah ilmiah. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran dari materi dasar-dasar pengetahuan tentang ilmu, langsung saja masuk pada poin yang kedua mengenai definisi berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang menggunakan metode ilmiah untuk menguji dan memahami fenomena alam atau masalah tertentu dengan rasional dan objektif. Jadi, berpikir ilmiah adalah proses pemikiran yang didasarkan pada prinsip-prinsip metodologi ilmiah. Ini melibatkan pendekatan sistematis dan rasional untuk memecahkan masalah, mengeksplorasi fenomena alam, atau menguji klaim dengan cara yang objektif dan terdokumentasi. Setelah kita mengetahui definisi berpikir ilmiah, tentunya kita perlu mengetahui langkah-langkah berpikir ilmiah untuk memecahkan masalah yang telah terjadi. Berikut adalah langkah-langkahnya secara detail. Langkah yang pertama yakni observasi, proses mengamati fenomena atau peristiwa secara seksama dan mencatat detailnya. Observasi ini seringkali menjadi titik awal dalam proses berpikir ilmiah karena membantu mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang relevan. Dan yang kedua ialah pembentukan hipotesis. Berdasarkan observasi, perumusan hipotesis dilakukan. Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan untuk diuji, menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel, atau memberikan penjelasan potensial terhadap fenomena yang diamati. Langkah yang ketiga yakni perencanaan studi. Merencanakan eksperimen atau studi yang akan dilakukan untuk menguji hipotesis. Ini melibatkan pengembangan metode yang sesuai untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan mengidentifikasi variabel yang relevan yang akan diamati dan diukur. Dan yang keempat ialah pengumpulan data. Melakukan eksperimen atau pengamatan yang direncanakan untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Dan yang kelima ialah analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik atau metode lainnya untuk menarik kesimpulan. Ini melibatkan penggunaan alat statistik untuk mengevaluasi apakah data mendukung atau menolak hipotesis. Dan yang keenam ialah penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data, kesimpulan ditarik tentang apakah hipotesis tersebut didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan. Jika data mendukung hipotesis, kesimpulan tersebut dapat dianggap valid dalam konteks studi tersebut. Dan yang ketujuh ialah komunikasi hasil. Langkah terakhir dalam berpikir ilmiah adalah mengkomunikasikan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah atau masyarakat luas. Ini bisa dilakukan melalui publikasi ilmiah, presentasi, atau laporan yang disesuaikan dengan audiens yang dituju. Setelah kita mengetahui langkah-langkah berpikir ilmiah, selanjutnya kita akan mengenal apa saja ciri-ciri berpikir ilmiah. Berikut adalah ciri-ciri dari berpikir ilmiah. Ciri-ciri dari berpikir ilmiah itu ada 7. Yang pertama, sistematis. Berpikir ilmiah melibatkan pendekatan yang sistematis dalam memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan ilmiah. Langkah-langkah yang teratur dan metodis digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Dan yang kedua ialah rasional.
Berpikir ilmiah didasarkan pada logika dan penalaran yang kuat. Setiap langkah dalam proses berpikir ilmiah dijelaskan secara rasional dengan argumen yang didukung oleh bukti empiris. Dan yang ketiga ialah objektif. Berpikir ilmiah mengutamakan objektivitas, yang berarti bahwa penilaian dan kesimpulan didasarkan pada bukti empiris yang ada, bukan pada pendapat pribadi atau bias yang tidak beralasan. Ciri yang keempat ialah empiris. Berpikir ilmiah didasarkan pada pengamatan langsung atau pengalaman yang dapat diobservasi secara empiris. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan atau eksperimen menjadi dasar untuk menyusun argumen dan menyimpulkan hasil. Dan yang kelima ialah kreatif. Meskipun berpikir ilmiah mengikuti metode yang terstruktur, itu juga mendorong kreativitas dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan baru, merancang eksperimen yang inovatif, atau mengembangkan teori-teori yang baru. Dan yang keenam ialah kritis. Berpikir ilmiah melibatkan sikap kritis terhadap informasi yang diterima. Ini termasuk evaluasi kualitas data, pertimbangan terhadap potensi bias, dan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan dari argumen atau teori yang diajukan. Dan yang terakhir ialah komunikatif. Berpikir ilmiah tidak hanya tentang menghasilkan pengetahuan, tetapi juga tentang berbagi penemuan dan hasil dengan komunitas ilmiah atau masyarakat luas. Komunikasi efektif dari temuan ilmiah melalui publikasi ilmiah. Presentasi atau laporan adalah bagian integral dari proses berpikir ilmiah. Tentunya metode berpikir ilmiah adalah proses yang terstruktur dan sistematis untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam. Berikut adalah langkah-langkahnya secara detail. Berpikir ilmiah itu ada 8. Yang pertama ialah pengamatan, dan yang kedua ialah pembentukan pertanyaan, dan yang ketiga ialah pembentukan hipotesis, dan yang keempat ialah pengujian hipotesis, dan yang kelima ialah pengumpulan data. Selanjutnya yang keenam ialah analisis data, dan yang ketujuh penarikan kesimpulan, dan yang terakhir ialah komunikasi hasil. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.